Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Pak Muradiato MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi yang berjudul klasifikasi. Kami dari kelompok 2, saya Jusril Toinan sebagai moderator dan rekan saya Silvia Rami dan Sipa Najla Amani. Membacakan A. Klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu kegiatan mengelompokkan. Klasifikasi sangat dibutuhkan dalam perpustakaan karena klasifikasi bertujuan untuk mengelompokkan satu kelas sejenis yang mengelompokannya, duduk, pengarang, dan lain sebagainya. Klasifikasi memiliki contoh aplikasi yang sering untuk pengklasifikasian jenis binatang, jumlah atribut. Jika terdapat binatang baru, binatang langsung dapat diketahui karena atribut tertentu. Bagi bagian klasifikasi. 1. Seleksi, 2. Diagnostik, 3. Evaluasi, 4. Pembuatan keputusan, 5. Penetapan dan penyaluran, 6. Promosi jabatan. B. Meningkatkan pemahaman dan prediksi. Proses meningkatkan pemahaman dan prediksi sering melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan data. Menurut Davenport dan Aris 2017, analisis data efektif penggunaan alat dan teknik yang tepat seperti statistik, model prediktif, dan visualisasi data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, organisasi dapat mengidentifikasi hubungan yang tidak terlihat, mengungkapkan wawasan baru, dan membuat prediksi yang lebih tentang perilaku pasar, kinerja karyawan, atau tren sosial. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, yang C, penyusunan program, pelaksanaan program, evaluasi program. Yang pertama, penyusunan program. Penyusunan program adalah tahap perencanaan di mana tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan. Perencanaan program yang baik harus dimulai dengan identifikasi masalah atau kebutuhan yang akan diatasi. Tahap ini melibatkan analisis konteks, penetapan tujuan yang jelas, dan pengembangan strategi yang realistis. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan program. Pelaksanaan program adalah tahap di mana rencana yang telah disusun diimplementasikan. Dalam pelaksanaan program memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai tim dan sumber daya untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya yang ketiga itu evaluasi program. Evaluasi program adalah proses mengukur sejauh mana program telah mencapai tujuannya dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Menurut Rossi, Livesey, dan Freeman 2004, evaluasi program harus mencakup penilaian terhadap dampak program, evaluasi pelaksanaan, dan kepuasan stakeholder. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan analisis data kuantitatif. Yang D, penelitian atau penyelidikan ilmiah. Penelitian atau penyelidikan ilmiah adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tertentu, menguji hipotesis, atau memecahkan masalah. Yang pertama itu tujuan penelitian ilmiah. Tujuan utama penelitian ilmiah adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru atau memperluas pemahaman tentang suatu fenomena. Menurut Carlinger dan Lee 2000, penelitian ilmiah bertujuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena melalui pengujian hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori yang ada. Yang kedua, jenis-jenis penelitian ilmiah.
Penelitian ilmiah dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan metode yang digunakan. Yang pertama, penelitian dasar atau basic research. Yang kedua, penelitian terapan atau applied research. Yang ketiga, penelitian kuantitatif. Yang keempat, penelitian kualitatif. Yang ketiga, proses penelitian ilmiah. Proses penelitian ilmiah biasanya melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, tinjauan literatur. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, interpretasi dan pelaporan hasil. Yang keempat, etika dalam penelitian ilmiah. Etika adalah aspek penting dalam penelitian ilmiah. Menurut Resnick 2015, penelitian harus memastikan bahwa penelitian mereka dilakukan dengan integritas, menghormati hak partisipan, dan menghindari konflik kepentingan. Komite etika penelitian seringkali dibentuk untuk meninjau dan menyetujui proposal penelitian untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara etnis atau etis.